Di luar kastil, Goel sangat bangga dengan prestasi putranya Suri yang telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Suri tidak hanya berhasil naik peringkat, tetapi juga akan segera dinobatkan sebagai priester muda secara resmi. Lebih istimewa lagi, sang putri akan hadir dalam upacara penobatan tersebut. Goel tak menyangka Suri mampu meraih peringkat tertinggi di kelasnya, sebuah pencapaian yang membanggakan. Ketika Goel memuji keberhasilannya, Suri dengan rendah hati menyatakan pencapaian ini belum seberapa dibandingkan Goel yang telah membimbingnya dengan baik. Mendengar itu, Goel tersenyum puas merasa bangga karena perannya dalam kesuksesan Suri. Namun, tiba-tiba Suri menghilang dari sisinya, membuat Goel kebingungan mencari keberadaan putranya. Tanpa sepengetahuannya, Suri telah diteleportasi ke langit-langit sebuah bangunan dan terjatuh dengan keras. Suri merasa kesal karena tak memahami apa yang terjadi. Di saat yang sama, Isaac muncul dengan wajah penuh amarah. Ia menuduh Suri berbohong dan mempertanyakan apakah Suri berpikir bisa lolos begitu saja setelah masuk akademi. Suri panik dan kesal karena harus berhadapan lagi dengan Isaac, seorang bayi yang dianggapnya sebagai bayi edan. Isaac menegaskan bahwa keberhasilan Suri tidak lepas dari bimbingannya, tetapi Suri membela diri, menekankan bahwa ia juga telah bekerja keras untuk meraih penobatan dan peringkat tertinggi. Meski begitu, Suri mulai menyadari ada kebenaran dalam perkataan itu dan hanya bisa memalingkan wajahnya. Isaac yang tengah merenung mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa sebagian besar Holy Spell hanya bisa digunakan setelah penobatan resmi. Oleh karena itu, ia memerintahkan Suri untuk membantunya. Suri awalnya menolak, mempertanyakan mengapa ia harus membantu. Namun ketika melihat ekspresi menakutkan wajah Isaac, Suri akhirnya setuju dengan sepenuh hati dan bertanya apa yang bisa ia lakukan. Dengan senyum licik, Isaac meminta Suri menyerahkan semua yang ia miliki, mulai dari hadiah kompetisi hingga semua hal pemberian Goel. Suri terpukul, menganggap Isaac sebagai pencuri demonik yang tak terhentikan. Isaac kemudian mengalihkan pembicaraan ke urusan lain, menanyakan tentang bawahan Skeleton King yang akan dibunuh. Suri menjelaskan, sejak insiden di ruang harta, bawahan tersebut tidak lagi mematuhi perintah seolah menunggu ajalnya. Isaac kesal mendengarnya dan memutuskan untuk turun tangan, berencana melakukan penobatan sebagai PR pada tahun ini. Suri menertawakan ide itu, meragukan kemampuan Isaac karena ia bukan bagian dari akademi. Marah, Isaac memukul Suri yang kemudian segera meminta maaf dan menjelaskan adanya sistem rekomendasi. Beberapa guru akademi sedang berada di kediaman Ezua, dan dengan surat rekomendasi, Isaac berpeluang untuk mengikuti penobatan jika lulus tes.